Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang balance scorecard. Perusahaan memerlukan beberapa strategi demi keberlangsungan dengan dunia bisnis. Balance scorecard adalah salah satu dari sekian banyak strategi bisnis yang digunakan. Apa yang dimaksud dengan balance scorecard dan mengapa perusahaan memerlukannya? Yuk, simak pembahasannya. Balance scorecard merupakan strategi manajemen untuk meningkatkan, mengidentifikasi, dan mengukur beberapa fungsi internal bisnis dan bagaimana hasil eksternal dari bisnis tersebut. Data yang digunakan dalam balance scorecard sangat penting untuk mendukung hasil kuantitatif untuk dipertimbangkan oleh manajerial perusahaan sebagai bahan penentuan keputusan. Balance scorecard memiliki misi untuk menjabarkan strategi perusahaan ke dalam tujuan operasional perusahaan dan parameter kinerja. Balance scorecard memiliki 4 karakteristik, yaitu komprehensif, koheren, seimbang, dan terukur. Menyusun balance scorecard memerlukan beberapa perspektif. Perspektif tersebut saling mempengaruhi satu sama lain dan melalui tahapan panjang dalam menghasilkan suatu keputusan strategis. Ada beberapa perspektif yang dijadikan acuan untuk membuat balance scorecard. Berikut diantaranya. Pembelajaran dan pertumbuhan. Elemen yang digunakan untuk menganalisis aspek pembelajaran dan pertumbuhan adalah sumber daya manusia, yaitu seberapa baik informasi yang ditangkap dan seberapa efektif karyawan menggunakan informasi untuk mengetahuinya menjadi kemampuan kompetitif atas perusahaan. Yang kedua ada proses bisnis perusahaan. Perusahaan harus mengevaluasi dan menyelidiki seberapa baik produk diproduksi. Sisi manajemen yang digunakan dalam evaluasi ini adalah manajemen operasional untuk melacak keterlambatan, kekurangan, dan fault dalam produksi. Yang ketiga ada pelanggan. Suatu perusahaan perlu mengukur kepuasan pelanggan dengan kualitas, harga, dan ketersediaan produk atau layanan. Yang terakhir ada data keuangan. Data keuangan yang digunakan untuk analisis balance scorecard antara lain penjualan, pengeluaran, dan pendapatan. Metode yang digunakan dalam balance scorecard cukup panjang dan memerlukan beberapa tahapan analisis yang tidak bisa dilewati. Namun, hal tersebut sangat berguna untuk merancang strategi dan keputusan bisnis yang akan dilakukan oleh perusahaan. Adapun tujuan penggunaan balance scorecard bagi perusahaan yaitu sebagai berikut. Nah, jadi bagaimana sih penerapan balance scorecard yang efektif untuk perusahaan? Yuk, simak selanjutnya. Yang pertama ada mempertahankan kartu skor atau scorecard. Lalu, yang kedua, budaya dan koneksi.